dan kita akan mudah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, karena rahmat Allah itu membersamai kepada mereka yang mudah untuk memaafkan. Sebagaimana ketika Dani ketika membuli putra pernah bertengkar atau tidak? Dani pernah bertengkar? Siapa di antara temanmu yang pernah bertengkar? Siapa? Mana? Ini pernah? Sini. Kamu pernah bertengkar sama siapa? Siapa? Sama Mas Dani. Bertengkar fisik, pukul-pukulan. Terus setelah itu memaafkan, sudah saling memaafkan. Orang yang mereka itu saling memaafkan, maka sesungguhnya itulah yang menjadi salah satu di antara perkara yang akan menjadikan kita dimuliakan oleh Allah. Ketika kita tidak menjadi orang yang mudah mendendam pada hati kita. Dan ternyata itu amalan besar. Kenapa disebut dengan amalan besar? Karena kita tidak bisa memaafkan kecuali semata-mata karena Allah. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati ada sebuah riwayat yang sahih. Nanti pada waktu hari kiamat, seluruh manusia itu dikumpulkan oleh Allah. Jadi pada waktu hari kiamat itu seluruh manusia itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Tiba-tiba malaikat itu akan menyeru dengan satu seruan yang keras yang didengarkan oleh setiap orang yang ada di padang mahsyar. Apa seruan para malaikat itu? Para malaikat itu menyeru dengan seruan yang keras sekali. Fayunadi munadin. Malaikat itu berseru. Mana orang-orang yang nanti akan diberikan piala pahalanya langsung diberikan oleh Allah? Siapa yang menyambut panggilan itu? Yang menyambut panggilan itu bukanlah orang yang sholat. Yang menyambut panggilan malaikat itu bukanlah orang yang sedekah. Yang menyambut panggilan para malaikat untuk mendapatkan piala langsung dari Allah pahalanya bukanlah orang yang umroh. Tapi yang menyambut panggilan para malaikat itu adalah orang yang pernah memaafkan ketika dia tersakiti. Dia memaafkan karena Allah. Dialah yang menyambut panggilan malaikat itu. Lalu ditaruh di satu tempat khusus di padang mahsyar. Di tempat itulah Allah memberikan pahalanya secara langsung dan Allah tidak mewakilkan kepada malaikat. Kenapa Allah tidak mewakilkan kepada para malaikat? Saking besarnya pahala yang Allah janjikan kepada orang yang apabila dia tersakiti lalu dia memaafkan lalu berbuat baik, maka sesungguhnya pahalanya itu diberikan oleh Allah secara langsung. Makanya maaf ya, menyimpan dendam itu merupakan perkara buruk. Dan itulah yang menjadikan beban pada hati kita itu menjadi berat. Akhirnya orang yang dendam itu tidak bisa mendapatkan kesehatan. Makanya kalau kita tanya sama dokter, apa penyakit yang begitu sangat berbahaya yang ditimbulkan dari hati? Para dokter itu mengatakan penyakit hati yang paling berbahaya untuk kesehatan dan bisa menimbulkan banyak penyakit itu apa? Penyakit dendam. Dan berapa banyak orang yang memiliki dendam kesumat? Dia menyimpan rasa bencinya setiap waktu. Dia menanam dan merawat rasa bencinya. Lalu dia hidupnya hanya untuk melampiaskan dendamnya kepada orang yang dia mungkin pernah melakukan kesalahan. Dan dendam itulah yang akan menjadikan manusia nanti tidak bisa mendapatkan amalan yang memberatkan mizan kebaikannya. Makanya di situ kita mendapatkan dan kita menjumpai hal yang penting sekali. Kita di bulan Ramadan maka kita belajar untuk memiliki hati dan memiliki seni tingkat tinggi bagaimana kita memaafkan orang. Memaafkan orang ketika mereka dalam kondisi pernah melakukan kesalahan kepada kita. Sebesar kita memaafkan orang, sebesar itu kita akan dicintai oleh Allah. Sebesar kita mencintai orang ketika melakukan kezaliman kepada kita, sebesar itu kita mendapatkan rahmat. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, wal ya'fu wal yasfahu. Berlapang dadalah dan banyaklah kamu memberi maaf. Alat tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin diampuni oleh Allah? Artinya kalau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya satu, ketika ingin diampuni oleh Allah, banyak-banyaklah kita memberikan ampunan dan memberikan maaf kepada manusia.
manusia. Sebanyak kita memaafkan orang, sebanyak itu kita mendapatkan maaf dari Allah. Sebanyak kita memaafkan orang, sebanyak itulah Allah memberikan kepada kita taubat. Sebanyak kita memberikan maaf kepada orang, sebesar itulah kita akan mendapatkan rahmat. Dan sebanyak itu kita memaafkan orang, seberat itulah pahala kita nanti akan memberatkan mizan dan timbangan kebaikan kita dalam kehidupan di akhirat. Makanya adik-adik tahu pintunya surga ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa pintu surga? Berapa? 1. Ada berapa? 7. Ada berapa lagi? Nah, sini nak. Sini. Ya. Berapa nak? Sini. Pintunya surga ada 8. Kamu nebak atau kamu tahu? Nebak. Sekarang pintu surga ada 8 apa aja? 1. Ingat ya. Hafalin ya. Yang pertama pintu sholat. Sini. Pintu sholat. Yang kedua pintu puasa. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu jihad. Yang kelima pintu aiman untuk mereka yang tawakal sama Allah. Yang keenam pintu ridho bagi mereka yang suka ridho walaupun dia dapat takdir berat. Yang ketujuh pintu tobat. Yang kedelapan pintu memaafkan. Pintu memaafkan untuk siapa? Pintu memaafkan nanti dilewati untuk siapa? Yang suka orang yang suka memaafkan nanti akan melalui pintu apa? Pintu apa? Pintu surga yang nomor berapa? Nomor 8. Pintu apa namanya? Pintu memaafkan. Yang rajin sholat akan dipanggil oleh pintu apa? Pintu 1. Pintu apa itu? Pintu sholat. Jadi ada berapa? 1 pintu apa? Yang kedua pintu apa? Yang ketiga pintu apa? Sedekah, ya zakat. Yang keempat pintu apa? Pintu aiman, pintu orang yang tawakal. Yang kelima pintu apa? Pintu ridho. Yang keenam pintu apa? Pintu jihad sudah. Yang keenam pintu apa? Pintu taubat. Yang kedelapan pintu apa? Yang ketujuh pintu jihad. Jadi ternyata bahwasanya memaafkan itu termasuk nama salah satu pintunya surga. Jadi orang yang mereka menyimpan dendam, hidupnya tidak akan tenang. Malamnya dia gelisah, paginya dia emosi, siangnya dia tidak tenang ketika dia menyimpan nama. Makanya karena Allah tahu dampak buruk dari dendam, Allah yang memberikan arahan dan memberikan petunjuk kepada kita supaya pada kehidupan kita jangan sampai ada dendam pada kehidupan kecuali kita memaafkan. Siapapun yang mereka berani memaafkan semata-mata karena Allah, maka sesungguhnya mereka lah yang akan mendapatkan kebaikan besar dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah termasuk salah satu amalan yang paling berat memberatkan mizan kebaikan kita di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa amalan kedua yang betul-betul memberatkan mizan dan memberatkan timbangan kita di dalam kebaikan kita? Amalan yang kedua yang begitu berat di dalam memberikan kepada kita pahala yang besar itu apa? Pahala sabar. Maka sabar itu merupakan salah satu di antara perkara yang betul-betul memberikan kepada kita pahala yang besar. Ya. Makanya nanti saya tak ceritain ya. Kalian dengerin ada sebuah kisah. Manusia nanti ketika manusia itu sudah melewati sirat, sirat itu apa? Jembatan. Ketika manusia sudah melewati sirat, nanti manusia itu tidak langsung masuk surga, tapi manusia itu kumpul di sebuah tempat yang bernama Qantharah. Apa namanya? Qantharah. Itu semuanya manusia yang selamat dari sirat, yang tidak selamat masuk ke dalam neraka.
semuanya masuk ke dalam sini, semuanya di Qantarah itu. Di Qantarah nanti pintunya surga itu tertutup. Jadi pintu surga sekarang tertutup atau terbuka? Tertutup. Sekarang pintunya surga tertutup kecuali pada waktu Ramadan. Kalau Ramadan terbuka, kalau nggak Ramadan dia tertutup. Ketika semua orang sudah kumpul di tempat yang bernama Qantarah, nanti ada 5 orang yang maju. Ada 5 orang yang maju. Siapa 5 orang yang maju? Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Mereka lah yang maju di antara orang-orang yang mampu melewati sirat. Maju di depan pintu surga. Pintu surga tadi ada berapa? Ada 8. Maka pintu surga itu tertutup. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6, pintu 7, pintu 8. Ada berapa? Ada 8. Pintunya tertutup. Maka pada saat itulah 5 orang tadi maju. Siapa aja tadi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Lalu majulah 5 orang itu. Nah, pintunya surga itu tertutup. Dan kalian tahu nggak betapa besarnya pintu surga? Pintu surga itu antara satu sisi pintu dengan sisi pintu itu sejarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan akhirat, bukan dunia. Antara satu pintu dengan pintu yang lainnya itu 40 tahun. Pintu-pintu itu tertutup. Lalu 5 orang tadi maju. Ketika 5 orang ini maju, tampillah seseorang di antara 5 itu. Siapa yang paling tampil paling terdepan? Kira-kira siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tampil paling depan. Lalu pada saat itulah Nabi Muhammad mengetuk pintu surga. Pada saat itulah belum ada. Ini Nabi Muhammad ketuk pintunya surga. Ketika dibentuk pintu surga, maka khazinnya, penjaga dari pintu surga itu lalu berkata, "Mananta? Siapa kamu?" Lalu dijawab Nabi Muhammad, "Ana Muhammad bin Abdillah khatamul anbiya wal mursalin." Saya adalah Muhammad bin Abdillah, penutup para nabi dan penutup para rasul. Lalu penjaga pintu-pintu surga itu lalu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kami tidak diperkenankan untuk membuka pintu ini kecuali engkau yang mengetuknya pertama kali, ya Rasulullah." Maka pada saat itulah dibuka semua pintu di surga. Semuanya 8 pintu itu. Ketika semuanya sudah dibuka, siapa yang masuk pertama kali ke dalam surga? Nabi Muhammad. Setelahnya siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Terus ketika yang lain masuk surga, nanti masuk surganya beda-beda. Ada yang masuk surga lewat pintu sholat, ada yang masuk surga pintu puasa, ada yang masuk surga pintu sedekah, ada yang masuk surga pintu memaafkan, ada yang memasuki pintu surga melalui pintu aiman. Kenapa kok pintu surga ada 8, Ustaz? Supaya setiap orang punya alasan masuk surga dengan amalan yang Allah mudahkan untuk mereka. Makanya ada yang dimudahkan sholat, kadang susah untuk puasa, kadang mudah puasa tapi susah untuk sedekah. Ada yang mudah sedekah tapi terkadang sholatnya biasa. Nanti orang akan dipanggil sesuai dengan amalan-amalan terbaik yang mereka lakukan. Tapi kalian tahu apa ucapan malaikat ketika malaikat itu pertama kali masuk ke dalam surga? Ketika pertama kali masuk manusia itu ke dalam surga, apa ucapan malaikat itu? Ayo kalian ucapkan bareng-bareng sama Ustaz supaya kalian tahu gambaran kehidupan di surga itu kayak apa. Salamun alaikum bima sabartum. Bukan lagi ini ucapannya malaikat kalau menyebut kita nanti masuk surga. Salamun, lebih keras lagi. Salamun alaikum bima sabartum. Nah, itu ucapan malaikat. Apa arti dari ucapan malaikat itu? Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat itu mengatakan selamat ya, keselamatan untuk kalian. Kalian telah bersabar pada kehidupan di dunia. Sabar meninggalkan dosa, sabar meninggalkan maksiat.
Maka sesungguhnya malaikat itu pertama kali ketika menyambut penduduk surga itu disambut dengan ucapan indah dari malaikat dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Makanya ketika malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, disitulah kita paham sesungguhnya orang yang paling sabar itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di dalam kehidupan. Dan sesungguhnya sabar itu ada 3. Sabar itu ada berapa? Ada 3. Sabar yang pertama sabar melakukan ketaatan. Sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita meninggalkan dosa. Sabar yang ketiga sabar ketika kita menghadapi takdir-takdir yang buruk. Sabar itu ada berapa? Ada 3. Sabar yang pertama apa? Sabar dalam taat. Sabar yang kedua apa? Sabar ketika kita menahan dosa dan menahan larangan. Sabar yang ketiga sabar apa? Sabar ketika kita menghadapi takdir-takdir yang buruk. Di antara 3 sabar itu mana yang paling utama, Ustaz? Yang paling utama bukan sabar ketika menghadapi takdir yang buruk. Itu kedudukannya paling rendah. Tapi sabar yang paling tinggi, yang paling dicintai oleh Allah itu sabar yang pertama. Apa sabar yang paling dicintai oleh Allah? Sabar yang paling dicintai oleh Allah itu sabar di dalam ketaatan. Banyak orang menyangka sabar yang paling utama itu sabar ketika meninggalkan dosa, meninggalkan ketika menghadapi takdir buruk. Itu paling rendah. Tapi sabar yang paling agung, yang paling Allah cinta itu sabar ketika kita melakukan kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu tidak akan bisa kita lakukan secara konsisten sampai kita itu bersama. Jabbar Syakir. Artinya Nabi Isa itu berdoa. Doanya Nabi Isa itu apa? Aku selalu berbakti kepada ibuku, maka aku dijadikan oleh Allah tidak pernah kasar dan tidak pernah celaka. Makanya Nabi Isa orangnya lembut, selembut Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tidak pernah celaka. Kamu namanya siapa? Bima. Bima tahu nggak ketika Nabi Isa dikepung sama orang Israel untuk dibunuh, Nabi Isa diapakan sama Allah? Diselamatkan oleh Allah. Dinaikkan kemana? Ke atas langit. Akan turun kembali atau tidak Nabi Isa nanti? Akan turun kembali. Untuk apa? Membunuh Dajjal. Di situ kita mendapatkan kuncinya sukses dalam hidup. Kalau kalian berbakti kepada orang tua, terutama ketika masih ada ibunya. Ustadz dalam perjalanan dakwah selama hampir 15 tahun, Ustadz tidak pernah menjumpai orang yang berbakti kepada ibunya, hidupnya berantakan. Tapi setiap Ustadz melihat ada seorang anak berbakti kepada ibunya, hidupnya sukses. Di dunianya dimudahkan, di akhiratnya juga mendapatkan kebahagiaan.